Swastiastu. Apa kabar pemirsa Alam TV Bali? Semoga kami temui Anda dalam situasi bahagia bersama keluarga. Berjumpa kembali dengan saya Chandra Lestari dalam program Tradisi Alam TV Bali. Beragam tradisi, adat, dan kebiasaan penduduk di Bali menjadi salah satu sendi fundamental dalam keseharian masyarakatnya. Bali dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memang memiliki banyak tradisi unik dalam tata cara persembahyangannya. Salah satu tradisi tersebut dapat kita lihat pada upacara ngaben, pelebon ataupun sering disebut pralina. Jika pada episode lalu kita pernah membahas mengenai apa itu ngaben, kali ini saya akan ajak Anda untuk menyimak bagaimana ritual pelebon yang dilaksanakan khusus untuk kaum kesatria, terutama raja di Bali. Upacara sakral tersebut adalah pelebon Ide Dwi Agung Peliatan, Raja Puri Agung Peliatan ke-9 yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 2010. Seperti yang sudah dilaksanakan beberapa kali sebelumnya, upacara pelebon ini tak kalah kusuk dan meriah. Upacara yang dipersiapkan kurang lebih 3 bulan ini dibanjiri ratusan ribu pengunjung dari berbagai kalangan dengan berbagai kepentingan. Nah, seperti apakah kekusukan dan kemeriahan prosesi pelebon ini? Mari bersama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Bali adalah salah satu ikon pariwisata Indonesia yang populer. Keindahan Pulau Dewata ini memiliki daya pukau. Tidak hanya pada lokasi wisata yang menakjubkan dengan pemandangan memikat yang membuai mata, tapi juga pada upacara-upacara adat dan merupakan representasi eksotisme budaya khas daerah yang unik. Prosesi pelebon atau pembakaran jenazah Ide Dwi Agung Peliatan, Raja Puri Agung Peliatan ke-9 adalah salah satu contohnya. Puri Agung Peliatan adalah salah satu puri tua di Bali yang berdiri sejak abad ke-17. Puri yang berarsitektur khas Bali tempo dulu ini berlokasi di Jalan Raya Peliatan, Desa Peliatan, Ubud Gianyar. Salah satu peninggalan yang sampai sekarang menjadi pusat budaya yang masih terus eksis meskipun pola pemerintahan sudah berubah. Masyarakat sekitar Puri, bahkan sampai ke Tegalalang, masih setia mengabdi untuk ngaturang ayah di Puri jika dari pihak Puri ada kegiatan. Dan begitu pula sebaliknya, jika masyarakat ada kegiatan atau piodalan, pihak Puri juga senantiasa membantu. Inilah hubungan yang tidak bisa dilepaskan, seperti hubungan antara keris dengan sarungnya. Senantiasa bergotong royong saling membantu, seperti pada upacara pelebon kali ini. Masyarakat bahu-membahu bergotong royong untuk ngaturang ayah ke Ide Dwi Agung.
Cuaca memang sedikit tak bersahabat pada pagi itu. Hujan sempat mengguyur Peliatan, namun tak menyurutkan semangat masyarakat Ubud, Peliatan, dan sekitarnya untuk mempersiapkan segala perlengkapan upacara Plebon yang akan dilaksanakan pada keesokan harinya. Upacara Plebon merupakan sebutan lain dari ngaben yang dilakukan khusus untuk kaum raja dan bangsawan. Dan upacara Plebon kali ini bisa dibilang sebagai upacara ngaben termegah karena menggunakan bade tumpang solas atau 11, naga bande, dan juga menggunakan lembu putih yang terlihat sangat megah dan menakjubkan, yang jarang bisa kita saksikan pada upacara-upacara ngaben kebanyakan. Plebon Agung, ya, Tu Agung Peliatan yang ke-9 diadakan besok ya, tanggal 2 November. Beliau tebar wafat tanggal 21 Agustus. Jadi sudah 2,5 bulan kami keluarga besar keluarga Peliatan bersama masyarakat menyiapkan Plebon ya, yang mana Plebon kali ini tentu adalah tingkatannya utama. Jadi persiapannya begitu lama, tidak terasa sudah waktunya juga. Kami menyiapkan badai tumpang solas, yang mana melambangkan beliau telah dinobatkan Abiseke Ratu. Jadi juga ada lembu warna putih, pertanda beliau adalah sudah disucikan. Ya, lembu yang pakai ketu, dalam arti beliau adalah pengusir puri. Dan juga ada naga bandel, yang mana merupakan harapannya beliau mengantarkan roh beliau ke alam sana. Jadi telah dipersiapkan begitu lama dan sudah rampung semua dengan para unagi dan seniman selingkungan masyarakat Peliatan, Ubud, dan sekitarnya di sini. Mudah-mudahan dengan dibuatnya sarana-prasarana Plebon, nah yang mana hari besok berjalan dengan hikmat dan lancar. Bade Tumpang Solas atau tempat pengusungan jenazah bertingkat 11 dengan tinggi 25,5 meter dibuat spesial sesuai dengan status sosial yang meninggal. Bade tingginya 10,5 meter, bale 3 meter, tumpang 12 meter, serta pondasinya 3,10 kali 2,45 meter. Kalau biasa ini kan ngaben itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada 9 tingkat sebetulnya. Ada tingkat Nista, Madya, Utama. Jadi masing-masing tingkat itu ada lagi. Nista itu ada 3, Nista ning Nista, Madya ning Nista,
utamaning niste. Kemudian yang madya juga ada 3, nistaning madya, madyaning madya, utamaning madya. Kemudian yang ketiga, yang utama, nistaning utama, madyaning utama, utamaning utama. Jadi 9. Nah sekarang misalnya kalau ambil contoh, kalau orang membuat badai di tingkat madya, di tingkat madya, di tingkat tengah-tengah itu ada tingkatannya. Nah mungkin ada kegunungannya yang berbeda. Kalau raja itu gunung 9, misalnya kalau di bawah itu gunung 7, di bawah itu lagi gunung 5, ada gunung 3. Nah, yang terendah adalah gunung 3. Kemudian di bawah itu ada lagi bebaturan tanpa gunung, tanpa tapel gitu. Jadi misalnya kalau yang tingkatannya yang paling rendah itu yang pakai badai ya, itu pakai gunung telu. 3 gunung tingkatannya ya Paleh Batur dan Paleh Sari. Paleh Batur Sari yang paling bawah dan paling atas dipakai. Yang 3 dan 5 itu. Kemudian yang lebih tinggi tingkatannya Paleh Batur, Paleh Sanca dan Paleh Sari. Yang paling bawah, paling atas dan di bawah paling atas itu. Kemudian tingkatan lebih atas lagi Paleh Batur, Paleh Taman, Paleh Sanca, Paleh Sari. Jadi yang tertinggi baru masuk yang nomor 3 itu, yang palehannya berjumlah 9 tumpuk gitu. Jadi tingkatan-tingkatan itu menurut pembagian daripada zaman dulu, dan termasuk juga jabatan-jabatan orang. Seperti misalnya yang tercantum di dalam prasasti, salah satu prasasti gitu saya. Ada yang dicantumkan kalau sebagai pejabat serendah-rendahnya perbekal, itu beliau itu boleh memakai bedawang. Yang tidak pakai jabatan tidak boleh pakai bedawang gitu. Jadi tergantung juga, kalau perbekal itu mungkin gunungnya bisa 5. Ya. Kalau di atas itu, kalau tingkat Punggawa itu misalnya tingkatannya bisa gunung 7. Kepati Adipati itu gunung 7 gitu. Jadi tingkatannya 4 itu misalnya. Badai dengan tingkat 11 seperti ini jarang bisa kita lihat dalam suatu acara pelebon atau ngaben. Proses pembuatannya pun memakan waktu lama. Oh, yang mengerjakan badai ini ya, diawali oleh seorang undagi. Jadi undagi, jadi ya termasuk saya, tapi dibantu oleh seorang teman yang dari sini. Ya, dari sini. Jadi kami berdua sebagai pokok pengerjaannya. Kemudian dibantu oleh tukang tapel dan tukang kodi. Jadi ada tukang keseluruhan itu yang dipegang oleh seorang undagi ya. Kemudian dibantu oleh sanging. Nah, sanging itu ya tukang kodi, tukang tapel itu termasuk sanging. Itu. Jadi masyarakat juga membantu pembuatan ini. Misalnya ya waktu membuat rangka, mereka itu membantu ya ikut
memasang tali, ya, mengangkat supaya cepat naik, sehingga terwujudlah rangka daripada badai itu. Setelah melalui proses yang panjang, sehari sebelum hari yang telah ditentukan, pengerjaan seluruh komponen pembentuk badai sudah hampir selesai. Hanya tinggal membuat beberapa bagian yang tidak menghabiskan waktu lama. Bagi masyarakat Hindu di Bali, semua hal yang dilakukan dan dipersembahkan memiliki makna tersendiri. Seperti halnya pada pembuatan badai ini, tujuan utama memang sebagai tempat untuk mengusung jenazah ke tempat yang telah ditentukan untuk melakukan proses kremasi. Namun di balik itu semua, tiap tingkat dari masing-masing tingkatan badai ini menggunakan sarana dan syarat akan makna. Badai itu kan satu bangunan yang besar dan tinggi, itu melambangkan Gunung Maliawan. Kemudian itu dibagi-bagi, ada dasar badai, ada bataran badai atau bebaturan, ada bale-balean, ada atap atau tumpang. Tumpang itu tumpang atap yang bertumpuk-tumpuk itu disebut badai. Itu. Kemudian yang dasar itu ada 3 macam. Satu, bungan tuung, itu melambangkan bumi kosong di dalam perut bumi. Kemudian ada bedawang nale yang dililit oleh naga, itu melambangkan mahma. Kalau bedawang itu bergoncang, jadi terjadilah gempa kalau di bumi. Itu dilambangkan seperti itu. Jadi di atas itu ada karangasti. Jadi di dasar itu ada 3, bungan tuung, bedawang, dan karangasti. Karangasti itu adalah lambang daripada batu karang yang ada di laut, yang digambarkan seperti gajah gitu. Asti itu gajah gitu. Nah, kemudian di atas itu ada bebaturan. Jadi yang paling lengkap itu bebaturannya 5, yaitu namanya yang paling bawah itu Paleh Batur, itu Paleh Agung ya. Yang di atas itu Paleh Taman. Yang nomor 3 Paleh Sanca, Paleh Karas. Yang nomor 4 Paleh Sanca. Yang kemudian nomor 5 Paleh Sari, itu Paleh Agung. Di dalam Paleh Agung itu lagi dibuat paleh-paleh yang lebih kecil sesuai dengan urutannya. Sayap badai melengkapi keindahan karya monumental ini. Menara kremasi juga sudah siap, berwarna kuning yang dikombinasikan dengan putih sebagai simbol kesucian dan melambangkan perjalanan pulang menuju kemurnian. Keindahan padu padan keseluruhan badai dalam warna-warni yang megah, merah, kuning, emas, hijau, hitam, dan putih, melambangkan warna dari para dewa. Dalam upacara ini juga ada lebih dari 70 simbol hewan, di mana yang utama seperti gajah, lembu, naga, singa, dan lain-lain. Masyarakat Ubud, turis asing dan lokal,
tidak ingin melewatkan kesempatan istimewa dan langka ini untuk berfoto di depannya. Itu karena beberapa jam kemudian, karya megah dari tangan-tangan seniman terampil ini akan dibakar untuk menyempurnakan proses pengantaran roh jenazah menuju nirwana. Selain badai tingkat 11 sebagai tingkatan tertinggi dalam upacara plebon atau ngaben, dalam plebon Ide Dwagung Pliatan juga menggunakan replika lembu dengan mahkota sesuai dengan kedudukan yang meninggal. Lembu putih nika wonten pengecualiannya kan. Kalau pun golongan Brahmana, sumpama atau pemangku atau niki raja ya, khususnya kalau di kiri Puri Pliatan raja ke-9 wenang itu lembu putih kan. Replika lembu ini terbuat dari rangkaian bambu dibungkus kain putih yang diimpor khusus dari Norwegia. Patung lembu megah dengan tinggi mencapai lebih dari 8 meter ini juga menjadi simbol strata sosial dan kesucian dari kasta Ksatria. Kesucian sebab raja nika sama dengan pendeta, sama nih sebagai orang suci, kendan. Badainya pun tios, tumpangnya juga 11 lagi, kendan. Kasta Ksatria yang di dalamnya termasuk raja ini akan mengendarai lembu menuju nirwana, baik lembu putih maupun hitam sesuai dengan tingkatan yang meninggal. Lembu putih raksasa yang diletakkan di depan kantor perbekal Pliatan juga tak luput dari perhatian warga. Sejak dari awal pengerjaan, ada saja pengunjung untuk sekedar menyaksikan proses pembuatan lembu raksasa ini. Lembu ini dikerjakan oleh 200 orang dari warga Pande. Mereka secara bergotong royong dan sukarela membantu untuk menyelesaikan patung lembu ini untuk dipersembahkan khusus kepada almarhum Ide Dwagung Pliatan. Inilah wujud bakti mereka kepada ide pemimpin raja mereka. Berapa lama pengerjaannya? 1 bulan 1 hari. 1 bulan ya. 1 bulan. Artinya ini persembahan yang sangat tulus dari warga Pandai kendan untuk Ide Dwagung. Ide Dwagung. Patung lembu ini begitu sempurna, sehingga sulit untuk dibedakan bila hanya melihat sekilas. Pahatan yang rapi, berpadu perhiasan emas, menghiasi bagian kepala, leher, dada, dan kaki patung, membuatnya terlihat lebih megah. Hal yang berbeda pula bisa kita saksikan dalam pelebonan Ide Dwagung. Salah satu lambang upacara kremasi kerajaan dan khusus dipersiapkan bagi anggota kerajaan untuk membawa arwah mereka ke nirwana adalah naga banda. Dan kali ini, mengingat yang meninggal adalah salah satu keluarga atau raja dari Puri Pliatan, maka naga banda megah dengan bersisik kulit emas itu khusus dibuatkan oleh Puri Agung Ubud. Karena Puri Agung Ubud
masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Puri Agung Priyatan. Naga Banda itu dijemput 27 Oktober 2010 dari Puri Ubud menuju Puri Priyatan. Kaki paduk punika mangde ring durit gayon. Iki sere mangke tunasi tiang ring semedon istri Puri Agung Priyatan. Mangde saya Almarhum Ida Dwagung Priyatan adalah keturunan Raja Priyatan pertama dari pasangan Ida Cokorda Gederai dan Anak Agung Istri Mas. Beliau diangkat atau Mobiseka Ratu atau bergelar sebagai Raja Priyatan IX sejak 5 Juni tahun 2001. Dan beliau wafat pada tanggal 20 Agustus 2010 pukul 2 dini hari dalam usia 71 tahun. Pemirsa, Plebon bukanlah suatu acara duka, tetapi diyakini sebagai cara menghibur jiwa-jiwa yang telah meninggal dan menjaga agar jiwa mereka tidak terganggu oleh tangisan yang ditinggalnya. Semoga arwah Ida Dwagung diterima di sisinya sesuai dengan amal bakti selama hidup. Baiklah pemirsa Alam TV Bali, sampai di sini dulu saya menemani Anda. Semoga apa yang kami informasikan bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa saksikan tradisi di episode selanjutnya. Tradisi lestari dari Bali, kita mulai. Om Santi, 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 Om.